Shalom saudara, mari kita tunduk kepala kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam surga, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan, kami boleh mendapatkan kesempatan untuk selalu bersekutu dan bersama dengan Tuhan. Supaya ada kekuatan kasih Tuhan melimpah dalam hidup kami. Supaya kami boleh menjadi terang dan garam dunia. Supaya Tuhan kami boleh Tuhan menerangi semua orang yang hatinya gelap. Yaitu pikiran yang gelap, bahkan pikiran kami pun juga supaya diterangi oleh firman Tuhan, supaya kami boleh melihat hari-hari ke depan kami yang penuh dengan harapan yang telah Engkau sediakan bagi kami semuanya. Kami berdoa Tuhan untuk setiap pergumulan, masalah, persoalan yang dihadapi oleh setiap kami, baik di dalam pekerjaan, rumah tangga, kesehatan, Tuhan, maupun di dalam karir, studi, maupun teman hidup. Kiranya Tuhan memberkati, Tuhan memberikan jalan keluar, dan Tuhan menyertainya. Demikian kami yang sakit Tuhan menyembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Kita harus melihat firman Tuhan hari ini dalam kitab Roma pasal 1 ayat 21. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Sampai di sini dulu bacaan kita. Tema kita hari ini, jangan berjalan dalam kegelapan dan tinggalkan jalan itu. Sebab itu firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita supaya saudara kita ini jangan punya pikiran dan mata yang gelap. Supaya dalam kehidupan kita ini saudara, terus kita menatanya dengan baik. Kerap kali dalam kehidupan orang-orang percaya ini, masa depannya dia tidak bisa melihat gelap. Kenapa? Karena hidupnya di dalam kegelapan. Seharusnya dia boleh mendapatkan firman Tuhan, supaya hatinya terang, pikirannya terang, supaya dia bisa melihat masa depannya yang baik. Sebab itu tadi dikatakan Roma 1 ayat 21 kita baca kembali. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap, saudara. Mereka itu tidak mengenal Allah, ya. Kenapa, saudara? Karena pikirannya gelap, karena mereka belum percaya. Sedangkan orang yang mengenal Allah tidak memuliakan Allah. Ini yang berbahaya. Kalau kita melihat orang yang tidak percaya, jelas saudara, gak usah diomong, dia hidup dalam kegelapan. Namun kita yang percaya Tuhan hidup di dalam terang. Namun saudara kita tidak memuliakan Allah. Itu artinya saudara bahwa hati kita telah gelap. Padahal jalan yang diberikan Tuhan sudah terang. Sehingga dikatakan kita menjadi orang yang bodoh, hati yang gelap. Oleh karena itu firman Tuhan berkata, mari kita memuliakan Allah. Ketika kita mengenal, kita memuliakan Allah. Memuliakan dalam bentuk ucapan syukur. Salah satunya karena kita mengucap syukur, kita yakin bahwa Allah berkuasa atas hidup kita dan akan menentukan masa depan kita dengan baik. Apapun yang kita alami hari ini, persoalan apapun yang kita alami, kita punya Tuhan yang lebih daripada itu. Sehingga ketika kita mengenal, mari kita memuliakan Tuhan dengan ucapan syukur, dengan iman kita. Kita yakin bahwa Tuhan akan menuntun, membuka jalan bagi kita. Kita lihat dulu ayat selanjutnya. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana. Burung-burung, binatang-binatang yang berkaki empat, atau binatang-binatang yang menjalar. Itulah dikatakan bahwa mereka tidak berhikmat. Dan kenapa saudara? Mereka menukarkan hikmat Allah dengan hikmat dunia. Sehingga kemudian dia meninggalkan persekutuan dengan Tuhan Allah yang hidup, yang penuh dengan kuasa, yang bisa memberikan jalan keluar, yang maha kuasa, yang luar biasa. Akhirnya mereka menggantikan dengan memuja atau menyembah sesuatu yang mereka buat sendiri. Ini hatinya menjadi gelap. Kerap kali juga orang-orang Kristen, orang percaya, ketika di dalam pekerjaannya, dia kok nggak berhasil, dia menggerutu, nggak berhasil menggerutu, saudara. Akhirnya apa? Padahal dia mengenal Allah.
Seharusnya dia bekerja dengan sukacita. Walaupun mungkin ada kerugian, mungkin ada masalah, dia tetap bersukacita dan mengucap syukur. Karena dia tahu bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Luar biasa, saudara. Tetapi akhirnya orang itu berkeluh kesah. Akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya dia mulai cari yang namanya peramal-peramal. Mungkin peramal itu kita bicara orang dunia. Mungkin kita bicara peramal rohani, yaitu penubuat atau pelihat. Memang tidak salah kita dilihat atau dinubuatkan. Tapi kalau kita cari pelihat, cari penubuat, itu berbahaya. Contoh-contoh yang terjadi adalah Saul. Dia mencari pelihat, penubuat. Akhirnya justru disitulah dia kemudian bunuh diri. Kalau ada orang melihat kita, kalau ada orang menubuatkan kita, oke, kita ambil positifnya. Walaupun tidak ada baiknya, ambil positifnya saja. Kalau baik, ambil satu hiburan, imani aja yang baik. Nggak jadi nggak apa-apa, soalnya orang itu belum tentu sungguh-sungguh dari Tuhan. Tetapi jangan sampai kita pergi ke pelihat, ke penubuat. Berarti saudara kita menggantikan Allah dengan manusia. Itu karena kita anggap itu, oh itu kan hamba Tuhan, itu pelayan Tuhan. Tapi saudara, pelan-pelan kita sudah menggantikan ya suara Tuhan, kehendak Tuhan dengan memaksakan keinginan kita sendiri. Nah itu kalau kita bicara tentang rohani. Kalau di duniawi kita pergi ke peramal, kita pergi ke dukun, kita kemudian membuat sesuatu yang kita sembah supaya kita bisa diberkati. Saya ingat saudara, ada satu teman, jadi teman saya punya teman. Dia hidupnya sangat susah sekali. Kerjaannya, wah, sangat berat sekali. Akhirnya, dia mulai membuat seperti sesajen. Lilin, sesajen, kembang, makanan. Dan dia berkata, hei, siapapun juga kamu. Siapapun juga, tolong berikan aku kekayaan. Sehingga aku akan memuja kamu. Iya kalau Tuhan datang. Kalau bukan Tuhan, saudara. Dan Tuhan tidak mau Tuhan seperti itu, saudara. Jadi kalau kamu mau diberkati, ikut aku. Padahal kalau kita ikut Tuhan, ya pasti Tuhan memberikan upahnya. Tapi bukan mancing, saudara. Kalau memberkati, baru aku ikut, terbalik, saudara. Nah itu akhirnya orang itu ya hilang, saudara. Hilang. Dan kalau kita banyak mendengar kesaksian, banyak sekali kemudian anaknya mati, satu. Kemudian satu lagi mati. Akhirnya pembantunya mati. Akhirnya istrinya mati. Lama-lama dia mati juga sendiri. Karena apa? Karena menuntut darah. Itu bukan Tuhan. Kita lihat dulu firman Tuhan, yaitu di dalam kitab firman Tuhan, Yohanes 12 ayat 35. Kata Yesus kepada mereka, hanya sedikit waktu lagi terang ada di antara kamu. Selama terang itu ada padamu, percayalah kepadanya, supaya kegelapan jangan menguasai kamu. Barang siapa berjalan dalam kegelapan, ia tidak tahu kemana ia pergi. Nah, dikatakan terang itu ada dalam Kristus Yesus. Terang itu ada dalam firman Tuhan. Terang itu ada yang akan menuntun kita, dan kita harus percaya dengan iman kita. Supaya kita jangan dikuasai kegelapan. Dan kalau kita berjalan dalam kegelapan, kita tidak tahu kemana kita pergi. Sebab itu jangan berjalan dalam kegelapan. Segera tinggalkan itu. Hati yang gelap, pikiran yang gelap, saudara. Tinggalkan semua yang mencari pengganti Tuhan, yang mencari peramal-peramal, itu harus ditinggalkan semua. Kita belajar mengenal Allah. Kalau kita mengenal Allah, ayo kita memuliakan Allah dan mengucap syukur. Iman kita yakin bahwa Tuhan sedang menanti ke depan dan sedang menyiapkan berkat-berkatnya bagi kita. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan memberkati kami, menyucikan kami semuanya. Supaya berkat firman-Mu ini membangkitkan iman kami, menyadarkan kami kembali. Supaya kami tidak mencari apa-apa yang ada di dunia ini yang untuk memberkati kami. Namun kami lebih mau mendekatkan diri kami kepada Tuhan, supaya kami lebih memuliakan Tuhan. Dan kami sadar Tuhan, bahwa Engkaulah terang itu yang memberikan kepada kami masa depan. Sehingga kami berjalan tidak terantuk di
di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jikalau engkau dalam pergumulan, dalam masalah persoalan tantangan, dekapkan kedua tanganmu di dadamu. Jikalau engkau sakit, tumpangan tanganmu bagian sakit. Yakinlah di dalam terang itu. Selama terang itu ada, percayalah dengan terang itu. Maka terang akan memberikan kemenangan, memberkati, memberikan masa depan, pemulihan, dan kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jika saudara masih membutuhkan pelayanan doa dan konseling, silakan hubungi nomor yang tertera. Tuhan Yesus memberkati.